Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Dina Fitriani dari Fakultas Tarbiyah jurusan PAI tingkat 3E. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas individu saya dari mata kuliah Dakwah Islamiyah yang diampu oleh dosen Bapak Najib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Teman-teman semuanya, bahwasannya di hari kiamat nanti telah dijelaskan bahwa matahari akan ada 7 dan semuanya akan berada dekat dengan manusia. Mungkin sudah terbayang akan bagaimana panasnya, seberapa panasnya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasannya pada hari itu orang-orang akan berteriak-teriak karena kepanasan. Bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri akibat panasnya pada hari itu. Namun dikala itu ada 3 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan merasakan panasnya pada hari itu. Dalam hadis dijelaskan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu nafarin yadilluhumullahu tahtadilli arsyihi yaumaladilla illa diluhu al-mutawaddi'u fil makarihi wal masyi ilal masjidi fid dulami wa mut'imul ja'i, yang artinya 3 golongan berada dalam naungan Allah di bawah arasy-Nya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang tetap berwudu meskipun dalam keadaan dingin, orang yang pergi ke masjid walaupun dalam keadaan gelap, dan orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. 3 golongan tersebut adalah yang pertama al-mutawaddi'u fil makarihi, artinya adalah orang yang tetap berwudu dalam atau pada waktu yang dingin. Nah, contohnya waktu yang dingin itu adalah pada musim kemarau panjang yang kadang ada sekitar 6-7 bulannya. Nah, di situ udaranya suka dingin. Nah, pada saat itu orang-orang atau tidak suka menyentuh air. Dia malas untuk bangun dari tempat tidur pun. Nah, ketika azan subuh pun mereka tidak ingin bangun, mereka tetap ingin tidur. Tapi jika ada orang yang pada saat itu melakukan wudu karena merasakan kewajiban untuk berwudu, dia tetap melaksanakan wudunya dan menyempurnakan wudunya, maka insya Allah orang yang melaksanakan wudunya tetap melaksanakan wudunya dalam keadaan dingin atau udara sedang dingin dan malas untuk melakukannya, maka insya Allah Allah akan berikan naungan kepada orang yang melaksanakan wudu dalam keadaan dingin. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wal masyi ilal masjidi fid dulami, artinya adalah orang yang pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dia tetap melakukan sholat berjamaah ke masjid meski dalam keadaan gelap, dingin, maupun hujan. Contohnya nih, saat musim hujan ya kan, kadang lampu mati juga ya kan. Nah, tapi orang tersebut tetap melaksanakan sholat berjamaah ke masjid meski dalam keadaan gelap, hujan, jalan becek, tetap dia ke masjid, insya Allah dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khususnya bagi para laki-laki, mau yang ganteng mau yang jelek,
mau yang biasa aja. Kalau ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, harus rajin untuk berjamaah ke masjid. Tapi jangan berjamaahnya jangan cuma 1 kali atau 2 kali aja, tapi harus terus menerus meskipun dalam keadaan gelap. Nah, berangkat ke masjid meski dalam keadaan hujan, mau gelap, karena tidak ada alasan untuk saat ini untuk tidak melaksanakan atau pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena kalau gelap ya kan sekarang udah ada senter. Terus kalau hujan, sekarang udah ada payung, udah ada jas hujan. Nah, sekarang tuh udah ada alternatif lain untuk pergi dalam keadaan hujan maupun gelap. Sekali lagi buat semuanya, jika ingin atau kalian ingin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, rajin-rajinlah berjamaah sholat ke masjid. Karena insya Allah orang yang pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imul ja'i. Artinya orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Yang artinya juga kita harus rajin bersedekah, memberikan sedikit, mau harta, mau benda apapun itu yang membantu untuk mereka yang membutuhkan, kita harus memberikannya. Kita harus memberi, karena memberi itu adalah hal baik, apalagi memberikan kepada orang yang membutuhkan gitu. Nah, contohnya jika kita ke kota atau sedang berjalan-jalan di kota, kan suka ada pengemis gitu kan. Nah, kita bisa memberikan kepada mereka, contohnya makanan atau uang, untuk bisa agar mereka bisa makan. Tapi dalam pikiran kita jangan ada hal yang buruk seperti contohnya, ih apaan sih dia mah cuman pura-pura. Nah, dalam pikiran kita tuh hal seperti itu harus tidak ada. Kita harus memberikannya dengan rasa ikhlas dan ingin mendapatkan ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, nah contohnya kita sedang berpergian, ada orang yang sedang berpuasa, kita membawa bekal yang lebih. Nah, kita kasih kepada mereka yang tidak membawa bekal di saat perjalanan itu. Nah, bahkan ada yang menjelaskan bahwasanya memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Nah, jadi kalau kita lagi puasa terus memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, nah pahalanya itu insya Allah berlipat ganda. Nah, dan juga insya Allah di yaumul kiamah kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari panasnya di hari kiamat nanti. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pembahasan atau penjelasan keterangan yang saya sampaikan ialah, jika kita ingin mendapatkan naungan nanti di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa melaksanakan 3 hal tersebut, yaitu yang pertama, menyempurnakan wudhu meski dalam keadaan dingin. Yang kedua ialah orang yang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah meski dalam keadaan gelap. Yang ketiga yaitu memberi makan kepada orang yang kelaparan. Intinya kita harus rajin bersedekah, memberikan sesuatu ataupun badai makanan maupun makanan, harta kepada orang yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik dari Allah agar bisa melaksanakan 3 hal tersebut, atau kita bisa terhindar dari panasnya matahari pada hari kiamat nanti, dimana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, dan mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan atau banyak yang tidak dimengerti, karena
saya masih belajar, kita sama-sama belajar. Semoga kedepannya menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.